Yeli berteriak, hati-hati. Bentuk kegembiraannya lepas kendali. Entitas tipe kegembiraan dapat melarutkan apa saja. Ledakan tadi adalah ulahnya. Ledakan lain tiba-tiba meledak di samping. Kemudian atap meletus dalam api. Setelah keadaan sedikit tenang, Chong Mo melihat ke arah zona ledakan. Di dalam bangsal, entitas emosi menjadi liar di mana-mana. Perawat Shaolin panik. Mereka semua kehilangan kendali. Semua pasien. Aku harus memanggil regu keamanan. Belum selesai dia berbicara, semburan tembakan berdering dari luar. Chong Mo berkata dengan tenang, regu keamanan mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Tembakan itu dan wabah abnormal ini adalah serangan. Rumah sakit kedua dikepung. Perawat Shaolin ambruk ke tanah. Kita diserang. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana direktur? Bagaimana dengan dia? Yeli terkekeh. Sayang sekali kau tidak bisa melihatnya. Direkturmu sedikit sibuk saat ini. Jauh di atas rumah sakit, monster merah darah terkunci dalam pertempuran dengan makhluk hitam bayangan. Dua entitas emosi kelas dunia bentrok di langit di atas fasilitas. Di atap rumah sakit, direktur berdiri menghadap seorang pria misterius. Entitas emosi tipe kebencian Blowthorn. Apakah kau bersama Black Chain? Pria berkerudung itu berbicara dengan dingin. Aku adalah uskup baru cabang Laut Timur Black Chain. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu dan membakar rumah sakit kedua hingga rata dengan tanah. Energi emosional merah tua melonjak di belakang direktur. Dia mencibir. Kata-kata yang berani. Kau mengunci entitas emosimu di alam pikiran dan memilih untuk bertarung dengan tubuh fisikmu. Itu adalah kesalahan paling bodoh yang pernah kau buat. Saat dia selesai, tubuhnya berputar, berubah menjadi monster. Sementara itu, kembali di bangsal, Chong Mo bertanya, tunggu, direktur sedang melawan musuh kelas dunia sekarang. Maka seluruh rumah sakit kedua bisa diratakan. Kita akan terkena ledakan. Yeli menjawab, tenang. Sepertinya kedua belah pihak sepakat untuk bertarung di alam pikiran. Kerusakan dunia nyata seharusnya minimal. Tapi aku harus memperingatkanmu, aku benar-benar tidak berdaya sekarang. Mulai dari sini, kau sendirian. Jika kau mati, kita semua mati. Perawat Shaolin masih panik. Di mana direktur? Mengapa dia tidak menyelamatkan kita? Mengapa ini terjadi? Jiang Jet berteriak. Perawat, tolong, Anda harus menguasai diri. Anda harus menenangkan mereka. Tapi perawat Shaolin terlihat benar-benar putus asa. Tenangkan mereka. Itu tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Mereka benar-benar lepas kendali. Kekuatan emosional mereka akan mencabik-cabik kita. Kita akan mati. Chong Mo menghela napas. Kemudian dia menarik rantai dari pergelangan tangannya dengan satu tarikan. Dia meletakkan tangannya dengan kuat di kepala pasien yang terinfeksi kegembiraan. Sama seperti itu, pria itu ditundukkan. Jiang Ji membeku kaget. Perawat Shaolin sama terkejutnya. Setelah keheningan singkat, Chong Mo berbicara. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo pergi. Shaolin tergagap. Kenapa kau? Apa yang baru saja kau lakukan? Jiang 11 melambai dengan gembira. Chong Mo, itu luar biasa. Dia menjawab dengan tenang. Tidak banyak. Hanya membantunya tenang. Shaolin tersentak. Kekuatan emosionalmu dapat menstabilkan entitas yang mengamuk. Itu luar biasa. Sebelumnya, Yeli telah memperingatkannya entitas tipe kegembiraan dapat melarutkan apa saja. Mereka adalah ancaman terbesar bagimu. Jika kemampuannya mengenai dirimu, kau akan dimusnahkan. Singkirkan dia dulu. Chong Mo bertanya, melarutkan apapun yang rusak. Bagaimana itu tidak tak terkalahkan? Yeli menjawab, karena kekuatan emosional bukan materi. Jika kau membalas dengan kekuatan emosionalmu sendiri, kau dapat memblokir serangannya. Tepat saat itu, bola api terbang lurus ke arah Chong Mo. Sedetik kemudian, boom, meledak tepat saat benturan. Perawat Shaolin dan Jiang Ji menatap ngeri, mengira dia sudah mati. Air mata menggenang di mata mereka. Tapi saat berikutnya, Chong Mo keluar dari asap. Pasien pertama yang terinfeksi kemarahan ditenangkan secara instan. Kemudian datang yang kedua, dan akhirnya yang ketiga. Tetapi saat itu musuh sudah melancarkan serangan lain. Rentetan bola api, lebih dari selusin, menghujani Chong Mo. Saat bola-bola api menjerit ke arahnya, dia memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Kemudian, tanpa ragu, dia menekan tangannya di kepala pasien terakhir. Dengan itu, ketiga pasien yang terinfeksi kemarahan dinetralkan oleh Chong Mo sendirian. Chong Mo menoleh ke Jiang Ji dan perawat Shaolin. Kalian berdua baik-baik saja? Keduanya menatapnya dengan takjub. Luar biasa. Dia tidak hanya bisa menghentikan entitas emosi mengamuk, tetapi pertahanannya juga gila. Entitas macam apa ini? Tiba-tiba, percikan tinta hitam jatuh tepat di sebelah Jiang Jet. Mereka mendongak. Ada pasien mengamuk lain yang bersembunyi di atas mereka. Cairan hitam terus mengalir dari kepalanya. Perawat Shaolin berteriak, hati-hati. Itu makhluk emosi tipe kesedihan. Itu bisa menyeret segalanya ke dalam keputusasaan, tapi biasanya mereka tidak bergerak. Selama kita tidak memprovokasinya, kita akan baik-baik saja. Yeli menyela. Resistensimu terhadap kesedihan rendah. Jangan sentuh cairan hitam itu. Yang ini terinfeksi oleh donghai hitam, tapi masih lemah. Tidak perlu bertarung. Cepat keluar. Chong Mo mengangguk dan berseru, ayo, kita pergi sekarang. Jiang Uchi tiba-tiba berseru, tunggu, Chunju.
Mereka semua menoleh untuk melihat ranjang yang roboh. Dia mungkin sudah mati. Suara perawat Shaoling bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Pertama Suster Hao, sekarang Chunju juga. Jiang Ji dengan lembut meletakkan tangan di bahunya. Tahan. Saat ini, bertahan hidup adalah yang terpenting. Dan dengan Chong Mo di sini, kita akan berhasil. Tiba-tiba, seseorang meraih kaki Chong Mo. Benar sekali. Dengan saudara di sekitar, kita pasti akan selamat. Jiang Ji berteriak, "Hah? Dari mana kau berasal?" Chunju berkedip kosong. Aku jatuh dari tempat tidur saat aku tidur siang, lalu mendengar ledakan. Jadi, aku hanya bersembunyi di sudut sepanjang waktu. Sudahlah, cukup bicara. Ayo kita keluar dari sini. Beberapa menit kemudian, Chong Mo memimpin perawat Shaoling, Jiang Ji, dan Chunju keluar dari bangsal dengan aman. Dia bertanya, apakah kau punya nomor Dr. Lou? Shaoling mengeluarkan ponselnya hanya untuk menemukan tidak ada sinyal sama sekali. Chong Mo mengerutkan kening. Mungkin penghalang sinyal. Dan kita tidak mendengar tembakan lagi. Regu keamanan mungkin telah dimusnahkan. Beberapa saat kemudian, Jiang Ji dan perawat Shaoling terengah-engah, benar-benar kehabisan napas. Saat itulah Chong Mo menyadari staminanya terasa luar biasa. Yali menjelaskan, berbagai jenis emosi memengaruhi tubuh secara berbeda. Kekuatan rasional meningkatkan kontrol secara keseluruhan. Jadi, ya, daya tahanmu meningkat. Chong Mo melirik Shinju. Dia juga tidak terlihat lelah. Apa kamu memang selalu sebugar ini? Atau itu juga kekuatan emosi? Jiang Ji angkat bicara. Jika masih ada tembakan, mungkin seseorang di sayap perawat jalan mendengarnya. Mungkin mereka akan menghubungi polisi. Haruskah kita bersembunyi saja di suatu tempat untuk saat ini? Perawat Shaoling menggeleng. Sebenarnya, pada malam hari, seluruh gedung rumah sakit kosong. Hanya blok B kita yang ada orang. Semua orang percaya pada shift malam karena direktur ada di sini. Kita harus menemukannya. Namun, Chong Mo menggeleng. Mencari direktur tidak akan membantu. Dia belum muncul. Dia pasti sudah diikat oleh musuh. Rumah sakit ini terisolasi. Pada dasarnya sasaran empuk. Musuh datang dengan persiapan. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah melarikan diri. Shinju terkejut. Tunggu. Seluruh blok B hanya memiliki direktur sebagai petarung? Itu terlalu berisiko. Perawat Shaoling dengan cepat mengoreksinya. Tidak, bukan hanya dia. Dr. Lou dan kepala perawat kita juga tipe emosi yang kuat. Hanya saja dokter tidak ada di sini hari ini, kan? Kepala perawat, kita masih punya dia. Dia bisa melindungi kita. Mendengar itu, bayangan kepala perawat muncul di benak Chong Mo. Kepala perawat, wanita yang hampir tidak pernah muncul itu. Dia juga kuat, seperti dokter. Tiba-tiba, seorang pasien yang terinfeksi amarah menerjang dari samping. Namun, dalam sekejap, Chong Mo menenangkannya dengan mudah. Tepat pada saat itu, perawat Shaoling melihat sesuatu. Matanya melebar. Ya ampun. Dia berlari menuju sosok itu. Tetapi ketika dia mencapainya, perawat itu sudah tak bernyawa. Pada saat itu, sebuah pikiran terlintas di benak Chong Mo. Tunggu. Bagaimana musuh membuat begitu banyak pasien mengamuk pada saat yang sama? Perawat Shaoling menggeleng, bingung. Aku juga tidak tahu. Semua orang minum obat sesuai jadwal. Obat-obatan itu, seperti rantai yang kita gunakan untuk menahanmu, dirancang untuk menekan kekuatan emosi. Tidak mungkin mereka semua kehilangan kendali begitu saja. Chong Mo mengajukan kemungkinan. Bagaimana jika obat-obatan itu dirusak? Karena semua orang meminumnya pada saat yang sama, ledakan akan terjadi secara serentak. Shaoling mengerutkan kening. Tetapi obat-obatan melewati pemeriksaan ketat. Dan untuk membuat berbagai jenis emosi mengamuk, kamu membutuhkan obat spesifik untuk setiap jenis. Jiang Ji memiringkan kepalanya. Apa maksudmu obat spesifik untuk setiap jenis? Shaoling menjelaskan, kamu perlu memberikan obat peningkat amarah pada tipe kemarahan, pendorong kegembiraan pada tipe kegembiraan. Hanya dengan melakukan itu, kamu bisa membebani mereka dan memicu hilangnya kendali. Dan semua obat sudah disortir berdasarkan nama sebelumnya oleh kepala perawat. Para perawat bangsal hanya membagikannya. Tidak mungkin orang luar bisa ikut campur. Saat dia mengatakan itu, Shaoling tiba-tiba membeku, pupil matanya mengerut. Tidak mungkin. Jangan bilang. Chong Mo bergumam. Kepala perawat. Sekarang masuk akal. Kepala perawat adalah pengkhianat. Dia berkoordinasi dari dalam, membagikan obat-obatan yang dirusak yang memicu wabah. Dan itu menjelaskan mengapa kita bertiga tidak mengamuk. Tipe emosi kita tidak terdaftar. Dia tidak bisa memberikan dosis yang tepat kepada kita. Ayo pergi. Dan mulai sekarang, awasi kepala perawat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mencapai pintu masuk utama rumah sakit. Tetapi tepat ketika mereka hendak melangkah keluar, mereka membeku. Sosok melayang di udara. Itu adalah kepala perawat. Jiang Ji menegang. Itu dia, kepala perawat. Dia bisa terbang. Apakah dia mengejar kita? Perawat Shaoling berteriak. Kenapa, kepala perawat? Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa mengkhianati rumah sakit kedua Shou? Ya ampun, mereka semua mati. Apa kamu tidak peduli? Tetapi kepala perawat tetap melayang diam di atas mereka, tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, Jiang Ji angkat bicara. Tunggu, ada yang aneh.
Dia tidak melayang. Ada sesuatu padanya. Saat itulah Chong Mo akhirnya berkata, "Jadi, kalian benar-benar tidak bisa melihatnya. Dia tidak melayang. Dia telah ditikam oleh duri merah darah dan digantung di sana. Dia sudah mati." Perawat Shaolin jatuh ke tanah. Tidak, tidak mungkin. Chong Mo berpikir muram. Diam-diam mereka menghabisinya. Kemudian dia melihat lebih banyak sosok di samping. Tetapi ketika dia melihat secara penuh, ekspresinya hampir hancur. Melayang di udara di luar rumah sakit ada barisan penjaga keamanan tak bergerak yang membeku dalam pose aneh dan terpelintir. Hanya Chong Mo yang bisa melihat kebenaran. Masing-masing dari mereka telah ditikam oleh duri merah darah dan digantung di langit. Tiba-tiba, seorang pria berjubah muncul, menyeringai. "Chong Mo, kau di sana." Dalam sekejap, duri merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Bayangan tubuh kepala perawat yang tertusuk melintas di benak Chong Mo. Tanpa ragu, dia menyapu tangannya, melepaskan gelombang api biru. Api berkobar, melahap segala sesuatu di jalannya. Pria berjubah itu mencibir, tidak terkesan. "Cih, jadi, dia sama seperti yang lain. Tidak ada yang istimewa." Panik saat diserang, mengayunkan kekuatannya, dan aku disuruh membawanya kembali secara pribadi. Tetapi saat api mereda, dia membeku. Chong Mo sudah pergi. Ah, jadi itu hanya layar asap menggunakan api untuk menutupi pelariannya. Refleks cepat. Aku akui itu, tapi kau tidak akan lari jauh. Saat itu, Chong Mo telah membawa Jiang Ji dan yang lainnya ke ruangan tersembunyi. Perawat Shaolin bertanya bingung. "Chong Mo, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba menyeret kami kembali ke sini?" Jiang Ji menyipitkan matanya. "Sepertinya aku melihat paku merah mencuat darimu." Shaolin berkedip. "Paku merah? Aku tidak melihat yang seperti itu." Ye Li menyela. "Tangkapannya bagus, Ji. Kamu benar-benar bisa melihat paku. Pasti semacam persepsi berbasis emosi." Shaolin tidak punya harapan. Dia tidak melihat apa-apa. Kemudian tatapannya beralih ke Shinju, dan dia misteri sejati. Bahkan aku tidak bisa mengetahui apa yang terjadi padanya. Chong Mo diam-diam mencabut paku dari tubuhnya, berpikir satu hal pada satu waktu. Fokus pada bahaya yang mengancam. Dia tidak tahu dari mana paku-paku itu berasal. Dan saat dia mencabutnya satu persatu, paku itu menghilang ke udara tipis. Yang lebih buruk, pada titik tertentu, seluruh blok B telah dikelilingi oleh duri merah darah. Kemudian Chong Mo dengan sengaja menjulurkan tangannya keluar jendela. Dia memastikan itu terlihat oleh duri merah darah. Perawat Shaolin memiringkan kepalanya. Apa yang dia lakukan sekarang? Tepat ketika Chong Mo mulai berpikir dia salah menilai situasinya. Detik berikutnya, duri berwarna darah mulai tumbuh dari tangannya. Dia dengan cepat menariknya kembali. Tepat seperti yang aku duga. Jika mereka melihatmu, tunggu sebentar dan duri mulai tumbuh di tubuhmu. Dan kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Sambil mencabut paku satu persatu, dia bergumam. "Benda apa sih ini?" Ye Li tiba-tiba teringat sesuatu. "Aku pikir itu dari entitas emosi tipe kebencian. Tapi detailnya aku lupa. Jangan menatapku seperti itu. Sudah kubilang aku amnesia. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Sudah, ini bukan waktunya untuk berdebat." Jiang Ji berbisik gugup. Mengapa Chong Mo tidak mengatakan apa-apa? Perawat Shaolin menjawab. "Aku melihat di berkasnya kemungkinan gejala disosiatif. Kamu tidak berpikir dia sedang mengalami episode sekarang, kan?" Saat itulah Chong Mo akhirnya berbicara. "Biar aku jelaskan. Seluruh blok B telah dikelilingi oleh duri merah darah raksasa. Itu adalah kekuatan dari entitas emosi tipe kebencian. Setelah duri-duri itu melihatmu, beri waktu 5 atau 6 detik dan tubuhmu akan mulai menumbuhkan paku sampai kamu mati. Begitulah cara para penjaga dan kepala perawat terbunuh. Aku juga terkena. Jadi, jauhi pandangan mereka apapun yang terjadi." Shaolin tiba-tiba membeku. "Tunggu, aku ingat sekarang. Mereka adalah kultus rantai hitam. Kami punya berkas internal di rumah sakit yang menjelaskan organisasi berbasis emosi. Dan rantai hitam adalah salah satu kultus utama. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka mencoba menghancurkan kota Donghai. Mereka bahkan menyebabkan entitas tipe kesedihan yang kuat mengamuk dan mewarnai seluruh kota menjadi hitam. Setelah rencana mereka gagal, mereka bersembunyi. Mereka semua adalah entitas tipe kebencian, dan kekuatan emosi mereka berbentuk duri merah darah. Jadi, yang terkenal hitam di Donghai adalah ulah mereka selama ini." Ye Li memegangi kepalanya, mengerutkan kening. Tipe kultus rantai hitam. Ada sesuatu yang penting yang tidak bisa kuingat. Hilang ingatan menyebalkan. Tiba-tiba, paku merah darah meletus dari tubuh Chong Mo lagi. Paku? Bagaimana? Dia bahkan tidak terlihat oleh duri. Dan mengapa hanya dia yang menjadi sasaran sejak awal? Saat itulah Ye Li melihat bintik merah samar di luar jendela. Dia memperbesar, menyesuaikan fokus visualnya, dan dia melihatnya dengan jelas. Sebuah bola mata merah darah. Aku melihatnya, arah itu. Bakar dengan api. Mendengarnya, Chong Mo segera melepaskan semburan api ke arah itu. Api menyapu area itu dalam sekejap, menelan target, diikuti oleh jeritan menusuk. "Apa yang baru saja kupukul?" Chong Mo bertanya, terkejut. Ye Li menjelaskan. "Itu adalah konstruk emosi terkondensasi, sebuah mata. Tingkat siluman tinggi, jadi kamu tidak bisa melihatnya.
dugaan saya, musuh mengawasimu melalui itu, dan itulah yang memicu paku. Bahkan sebelum dia selesai, lebih banyak paku meletus dari Chong Mo, lebih padat kali ini. Ada satu lagi di sana. Cepat, bakar. Chong Mo menembakkan lagi ke arah yang dia tunjuk. Perawat Shaolin panik. Chong Mo, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membakar semuanya? Tunggu, apa kamu kehilangan kendali juga? Jiang Ji dengan cepat menyela. Tidak, bukan itu. Paku di tubuh Chong Mo terus bertambah. Dia sedang diserang. Chong Mo terus melemparkan api demi api, membakar setiap bola mata yang ditunjukkan Ye Li, tetapi semua itu, setiap gerakan diawasi oleh pria berjubah di bayang-bayang. Jadi, kau bisa melihat mata kebencianku. Mengesankan. Tapi sayangnya bagimu, aku punya lebih banyak lagi. Mereka mengikuti seperti bayangan, namun tidak meninggalkan jejak. Itulah kekuatan kebencian. Berjuang, melawan, lari. Pada akhirnya, itu tidak akan berarti. Nasibmu sudah disegel. Menyerah. Tepat pada saat itu, gelombang pusing menghantam Chong Mo, dan detik berikutnya, dia roboh ke tanah. Tubuhnya kini benar-benar tertutup duri merah darah. Jiang Ji berteriak sambil menangis. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini pada kita? Tapi kemudian dia melihatnya. Ratusan, mungkin ribuan mata merah menatap balik padanya. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Perawat Shaolin menatapnya khawatir. Jiang Ji, kamu baik-baik saja? Jangan bilang kamu juga mengalami episode. Apa yang kamu bicarakan? Mata merah. Aku tidak melihat apa-apa. Ini pasti halusinasi. Kalian semua membayangkan sesuatu. Ye Li menghela napas. Jadi, Jiang Ji juga bisa melihatnya, mata itu. Tapi tidak masalah sekarang. Semuanya sudah berakhir. Sementara itu, Chong Mo mencoba memproses sensasi paku. Mereka aneh. Mereka tidak berinteraksi dengan lantai atau bahkan pakaiannya, hanya tubuhnya. Jika bukan karena rasa sakit menusuk yang nyata dan kelumpuhan totalnya, dia akan berpikir itu semua hanya mimpi. Dia bertanya pada Ye Li pelan, aku benar-benar tamat kali ini. Kamu punya sisa apapun? Ye Li menjawab dengan tenang. Tidak, sudah kubilang aku menggunakan segalanya kembali di lautan. Chong Mo berkedip. Kamu bahkan tidak terlihat khawatir. Jika aku mati, bukankah itu berarti kamu juga mati? Benar, kata Ye Li datar. Kamu mati, aku mati. Tapi khawatir tidak akan membantu. Jangan khawatir. Tidak peduli bagaimana ini berakhir, aku akan tetap bersamamu. Chong Mo terdiam sejenak. Kemudian dia berbalik ke yang lain. Jiang Ji, Shaolin, Shinju, kalian harus pergi. Aku rasa aku adalah targetnya selama ini. Paku tidak tumbuh lagi, yang berarti mereka tidak ingin aku mati, hanya dilumpuhkan. Mereka mencoba menangkapku hidup-hidup. Selama kalian tidak ikut campur, kalian mungkin masih bisa keluar. Jiang Ji angkat bicara. Ya, sejak awal, hanya Chong Mo yang menumbuhkan paku itu, tapi meninggalkannya begitu saja. Sebelum dia bisa menyelesaikan, perawat Shaolin menyela. Suaranya jauh, hampir kosong. Ya, aku harus lari saja. Tapi detik berikutnya, dia benar-benar hancur. Aku tidak bisa. Aku takut. Tolong, seseorang selamatkan kami. Siapa saja. Jiang Ji memberinya tatapan tak berdaya. Saat itulah Shinju melangkah maju. Tanpa sepatah kata pun, dia membungkuk dan mengangkat Chong Mo dari tanah. Shinju, apa yang kamu lakukan? Jiang Ji bertanya dengan terkejut. Dia menjawab dengan sederhana, membawanya bersama kita. Jiang Ji bergegas menghentikannya. Kamu tidak bisa. Mata merah itu masih di luar sana. Jika mereka melihat kita, kita akan terkena juga. Satu-satunya alasan kita aman adalah karena mereka menargetkan Chong Mo. Jika kita membawanya, kita akan menjadi yang berikutnya dan kita tidak akan pernah bisa keluar. Shinju hanya tersenyum. Ayolah, bersikap optimis. Bagaimana kita tahu itu tidak mungkin jika kita tidak pernah mencoba? Sementara itu, pria berjubah masih menonton. Hama yang ikut campur ini. Sungguh menyebalkan. Sayang sekali imam besar memerintahkanku untuk tidak membunuh pasien atau perawat manapun. Hanya menyegel blok B dan menimbulkan kekacauan. Setelah dia membunuh direktur, aku akan mengambil Chong Mo dan kita keluar. Dia berhenti sejenak, matanya menyipit. Kemudian seringai bengkok menyebar di wajahnya. Persetan. Aku akan membunuh mereka bertiga saja. Seharusnya baik-baik saja, kan? Kalian memilih pihak yang salah. Tetapi saat itu, boom. Guncangan tiba-tiba mengguncang gedung. Apa-apaan? Aku kehilangan visual. Mata kebencian di area itu hancur. Asap kini mengepul di ruangan tempat Chong Mo dan yang lainnya berada. Dan dari dalam kabut itu, kerumunan pasien mengamuk mulai muncul. Pria berjubah itu langsung menyadari. Itu pasien yang mengamuk itu. Mereka pasti masih bersembunyi di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, Jiang Ji berteriak, mata merah itu. Mereka hilang. Pasien yang mengamuk itu pasti menghancurkannya dengan kekuatan mereka. Tanpa jeda, kelompok itu mengikutinya dan berlari. Saat berlari, Chong Mo menoleh ke perawat Shaolin. Shaolin, apakah kamu masih punya rantai yang kamu gunakan untuk menahanku? Dia mengangguk. Ya, ada di ruang peralatan, lantai 2. Kalau begitu, kesanalah kita akan pergi, kata Chong Mo dengan tegas.
Ye Li memujinya. Langkah cerdas. Jika kamu menyerap energi rasional di rantai itu, kamu akan mendapatkan kembali mobilitasmu. Jiang Ji memimpin kelompok, memindai ke depan saat dia berlari. Pojok kiri di depan. Mata merah. Belok kanan. Ye Li bersiul. Bagus. Penglihatannya bisa menembus dinding. Tidak heran kekuatan emosinya berbasis mata. Tetapi tiba-tiba, Jiang Ji berhenti. Sial. Mata merah di depan dan di belakang, kita terkepung. Di belakang mereka, satu mata merah darah mendekat. Dan di depan mereka, yang lain melayang stabil ke arah mereka. Jiang Ji tegang, tubuhnya kaku karena ketakutan. Perawat Shaoling terlihat seperti akan hancur. Shinju hanya menatap lebar-lebar, membeku. Kemudian boom. Ledakan meletus baik di depan maupun di belakang mereka. Api menerangi aula. Shaoling berkedip. Linglung. Apa yang baru saja terjadi? Jiang Ji tersentak, mata lebar. Itu pasien yang mengamuk. Kekuatan mereka. Mereka menghancurkan kedua mata merah itu. Itu keberuntungan gila. Shinju menyeringai. Sudah kubilang, harus tetap positif. Setiap kali aku berpikir seperti itu, aku berakhir dengan menghindari bencana. Jiang Ji dan perawat Shaoling perlahan berbalik menatapnya. Chong Mo akhirnya angkat bicara. Shinju, jangan bilang kekuatan emosimu adalah keberuntungan. Sementara itu, pria berjubah itu sangat marah. Kenapa aku tidak bisa menemukan mereka dimanapun? Sialan. Sialan semua. Ini pasien yang mengamuk yang tidak berguna ini. Pada saat itu, Chong Mo dan yang lainnya diam-diam bersembunyi di balik dinding. Tepat di atas mereka melayang mata kebencian. Untungnya, mereka hanya berada sedikit di dalam titik butanya. Baik Jiang Ji maupun perawat Shaoling menahan napas, jantung berdebar kencang karena lega. Tapi kemudian mata itu mulai berbalik. Shaoling dan Ji tersentak ketakutan ketika tiba-tiba semburan api melesat di udara, meledakkan mata itu berkeping-keping. Pasien kemarahan yang mengamuk lainnya telah berkeliaran di lorong dan melihat mereka. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah batu bata terbang menampar tepat di tengkoraknya. Pasien itu jatuh seperti batu, benar-benar tidak sadarkan diri. Dan begitu saja, mereka berhasil mencapai ruang peralatan, secara ajaib tidak terluka. Perawat Shaoling meraih kenop pintu, lalu membeku. Sial, aku lupa kuncinya. Tetapi saat dia mengatakan itu, retakan mulai menyebar di kusen pintu, lalu crash. Seluruh pintu runtuh ke dalam. Semua orang berkedip tidak percaya. Oke, itu terlalu beruntung. Setelah masuk, Chong Mo bergegas ke rantai dan mulai menyerap energi rasional mereka. Dalam beberapa saat, dia merasakan lonjakan. Kekuatannya meningkat secara dramatis. Ye Li memujinya. Tidak buruk. Setelah dihancurkan oleh energi kebencian, tubuhmu sekarang menarik lebih banyak kekuatan rasional. Perawat Shaoling menatap dengan takjub. Itu luar biasa. Kamu bisa menyerap energi dari rantai. Tipe emosi macam apa kamu? Chong Mo tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menjawab, aku sendiri tidak yakin. Chong Mo mulai berpikir, mencari cara untuk membalikkan keadaan. Ye Li, tanyanya, jika aku membunuh yang menyergap kita, apakah duri di luar akan hilang? Ye Li menjawab, ya. Jadi, seberapa besar jarak di antara kita? Ye Li menjawab terus terang, cukup lebar. Dia belum kelas dunia, tapi kamu masih tidak akan punya peluang dalam pertarungan langsung. Dunia biasanya mengklasifikasikan kekuatan entitas emosi menjadi 6 tingkatan. Tingkat 1, pasien standar. Tingkat 2, musuh lamamu, Luja. Tingkat 3, pria berkacamata yang mendukungnya. Penyerang ini hampir tingkat 4. Puncak skalanya adalah tingkat 6, kelas dunia. Kamu sebenarnya di bawah tingkat 2. Satu-satunya alasan kamu mengalahkan Luja adalah karena kamu memiliki resistensi tinggi terhadap kekuatan berbasis amarah. Meskipun begitu, ini kabar baiknya. Duri-duri yang menjebak Blok B, terbuat dari entitas emosinya. Duri-duri itu dimuati kekuatan, yang berarti dia telah membuang sekitar 95% kekuatannya ke penghalang. Tubuh manusianya saat ini cukup rapuh. Jika kamu menangkapnya tanpa persiapan, kamu bisa membunuhnya. Saat itulah Ye Li menyadari tatapan yang diberikan Chong Mo padanya. Setengah skeptis, setengah benarkah? Dia langsung cemberut. Apa? Tatapan itu? Jangan bilang kamu meragukan penilaianku. Chong Mo berbicara perlahan. Tepat. Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Sebelumnya kamu memberitahuku direktur sedang melawan musuh kelas dunia, kan? Itu berarti kamu bisa merasakan kondisi direktur. Benar. Ye Li mengangguk. Ya, itu jadi kenapa? Chong Mo mendesak. Itu karena pangkatmu, posisimu lebih tinggi. Kamu bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kita rasakan, kan? Jika itu benar, maka kita punya masalah. Dengan semua kekuatan itu, mengapa kamu tidak merasakan pasien kehilangan kendali? Mengapa kamu tidak mendeteksi serangan mata kebencian? Bukankah itu seharusnya mudah bagi seseorang sepertimu? Jadi, katakan padaku, bisakah aku benar-benar mempercayai penilaianmu? Ye Li perlahan menutup matanya, lalu menyeringai. Kamu lebih tajam dari yang kuduga. Ingat apa yang kukatakan padamu? Di dunia yang didorong oleh emosi ini, melihat adalah salah satu kemampuan paling penting. Biasanya semakin tinggi posisimu, semakin dalam pemahamanmu tentang esensi. Jadi semakin banyak yang bisa kamu lihat. Persepsi itu hanya bentuk lain dari melihat.
Tetapi dalam kasus tertentu, semakin tinggi pangkatmu, semakin sedikit yang sebenarnya kamu lihat. Seperti saat bidang pandangmu terhalang. Chong Mo mengerutkan kening. Apa maksudnya? Ye Li memberikan contoh. Ambil contoh dinosaurus. Jauh lebih kuat dari serangga, tetapi tidak akan menyadari serangga yang bersembunyi di bawah daun di kakinya. Hal-hal seperti kerusakan pasien atau entitas emosi kebencian itu. Mereka terlalu kecil, terlalu tidak signifikan. Kecuali mereka tepat di depanku, aku tidak akan mendeteksinya. Tetapi direktur, dia kelas dunia. Tidak mungkin aku tidak menyadarinya. Itu seperti bagaimana dinosaurus merasakan yang lain di dekatnya melalui pohon yang berguncang, geraman, bekas cakar, atau bau. Tentu saja, makhluk kelas dunia dapat melatih diri mereka untuk merasakan segalanya dalam radius tertentu. Begitulah cara direktur mampu melindungi rumah sakit kedua selama ini. Tetapi aku tidak punya kekuatan tersisa dan setengah ingatanku hilang. Aku tidak bisa melakukan itu lagi. Chong Mo menggaruk kepalanya. Oh, maaf. Kurasa aku pikir mungkin kamu diam-diam mencoba mencelakaiku. Ye Li tertawa terbahak-bahak. Santai. Aku secara pribadi mengkonfirmasi entitas kebencian yang menyegel Blok B. Aku tidak ingat apa yang dilakukan kekuatannya, tetapi aku tahu persis seberapa kuat itu sekilas. Perawat Shaolin melirik Chong Mo, bingung. Kenapa dia melamun lagi? Ya, pasti punya gangguan kepribadian ganda. Saat itulah Chong Mo akhirnya berbicara. Aku sudah memutuskan kita perlu membunuh tipe kebencian yang menyergap kita. Jiang Ji berkedip. Tunggu, apa? Kita akan mengejarnya? Ya, itu satu-satunya cara kita keluar dari sini, dan aku yang akan melakukannya. Ji, bisakah kekuatan emosimu menemukan tempat dia bersembunyi? Jiang Ji menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan kemampuan pandangan jauhnya. Tunjukkan padaku lokasi penyerang. Tunjukkan padaku. Tiba-tiba, matanya terbuka. Aku rasa aku melihatnya. Dia ada di ruang pemantauan. Pada saat itu, pria berjubah itu mondar-mandir di lorong, terengah-engah. Sialan, di mana mereka? Kenapa aku tidak bisa menemukannya dimanapun? Tepat pada saat itu, Chong Mo mendobrak dinding, menyerang lurus ke arah target. Pria berjubah itu tersentak kaget. Serangan mendadak Chong Mo membawanya tepat di belakang sosok berjubah itu. Dengan satu serangan cepat, dia menusuk bersih menembus bahu pria itu. Mata pria itu melebar ketakutan. Apa-apaan? Kapan dia sampai di sini? Chong Mo mengumpat di bawah napasnya. Sialan, dia menghindar secukupnya. Melenceng dari jantung tidak bisa membunuhnya seperti itu. Tiba-tiba, 4 duri merah darah tumbuh dari tubuh pria itu. Dalam sekejap mata, tubuhnya hancur. Dia terbelah menjadi 4 duri dan melesat ke arah yang berbeda. Dia berubah menjadi duri untuk melarikan diri. Itu mungkin. Beberapa saat kemudian, pria berjubah itu kembali terbentuk di koridor lain. Dia menggertakkan gigi. Dia berkata, aku tidak tahu bagaimana bocah itu menemukanku, tapi aku tidak perlu melawannya secara langsung. Selama aku melihatnya lagi, aku punya banyak cara untuk membuatnya menderita. Tepat pada saat itu, duri merah darah mulai tumbuh dari tubuh Chong Mo lagi, tetapi dia terus berlari, tidak pernah melambat sedetik pun. Pria berjubah itu tertawa terbahak-bahak. Haha, apa gunanya berlari sekarang? Kamu tidak akan lolos kali ini. Di belakang Chong Mo, beberapa mata kebencian melayang mengejarnya, tanpa henti. Paku di tubuhnya berlipat ganda, merangkak di atasnya seperti sangkar hidup, dan kemudian dia menyerang lurus ke dinding. Crash! Dia mendobraknya. Meledak ruangan tempat pria berjubah itu bersembunyi. Ekspresi pria itu berputar. Sialan, aku tidak menyadari dia menyerang tepat ke kamarku. Tapi kemudian dia menyeringai dan mengepalkan tinjunya. Huf, kamu pikir aku takut padamu? Detik berikutnya, duri di tubuh Chong Mo meledak keluar, mengangkatnya dengan keras ke udara, seperti bagaimana kepala perawat terbunuh. Sebuah paku bahkan tumbuh dari mulutnya, membungkamnya sepenuhnya. Pria berjubah itu menyeringai. Harus kuakui, kamu tangguh. Menerima semua serangan paku itu dan masih terus bergerak. Tapi disinilah semuanya berakhir. Sebuah cambuk merah darah dari duri melingkar di tangannya. Sekarang nikmati kekuatan kebencian. Dia tertawa terbahak-bahak, mencambuk-cambuk itu melintasi tubuh Chong Mo. Haha, setiap pukulan menumpuk rasa sakit lagi dan lagi. Kerusakannya juga berlipat ganda. Kamu seharusnya menyerah, tapi tidak, kamu harus melawan. Sekarang kamu menderita. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Kamu hanya akan berharap kamu mati 100 kali lipat. Setelah apa yang terasa seperti keabadian kesakitan, pria berjubah itu akhirnya berhenti. Cih, itu sudah cukup. Setelah semua pukulan itu, kamu lebih baik sudah belajar tempatmu. Ye Li berdiri di samping, diam-diam mengawasi Chong Mo. Brutal, tapi jujur, pria itu menggunakan kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya sekarang. Namun, melilitkan semua rantai itu di sekeliling dirimu. Jadi, ketika kamu terluka, rantai itu memberimu energi rasional untuk menyembuhkan. Itu sebenarnya cukup pintar. Dan setelah semua pemukulan itu, tubuhmu mulai mengembangkan resistensi terhadap tingkat energi kebencian ini. Sudah waktunya untuk menyerang balik. Saat berikutnya, duri itu hancur. Api rasional meletus dari tubuh Chong Mo, membakar setiap duri terakhir yang melilitnya. Dalam sekejap, dia melompat tepat di depan pria berjubah itu. 2 jari terentang,
bersinar dengan kekuatan rasional terkonsentrasi. Pria berjubah itu mengatupkan rahangnya, mata menyipit karena marah. Kemudian mereka bentrok. Cambuk duri bergerak liar, menebas ke arah Chong Mo berulang kali. Tetapi Chong Mo membalas setiap serangan, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan rasional murni. Chong Mo menekan serangan sementara pria berjubah itu terus berebut untuk mundur. Apa-apaan, pria itu menggeram. Energi emosi bocah ini sama sekali tidak berkurang. Dan yang lebih buruk, seranganku kehilangan efektivitas. Ini seperti pertahanannya terus bertambah kuat. Sialan, jika ini terus berlanjut, aku yang dalam bahaya. Dalam sekejap, dia terbelah menjadi 4 duri merah darah sekali lagi, melesat ke 4 arah berbeda. Aku tidak tahu apa kamu, tapi aku tidak perlu melawannya secara langsung. 4 arah. Kamu tidak bisa menghentikan semuanya. Tepat di sini, sementara aku senang melihatmu mati perlahan. Tepat pada saat itu, semburan api biru menghantam salah satu duri yang melarikan diri. Gumpalan tinta hitam menyerang duri kedua, memakannya saat kontak. Bola api merah meledak melawan duri ketiga, membakarnya seketika. Dan yang keempat dicegat di tengah penerbangan oleh penghalang energi berkilauan dan hancur menjadi tidak ada apa-apa. Tinta hitam penghalang disintegrasi. Mereka semua adalah kekuatan emosi dari para pasien. Mereka semua menyerang bersama dan sepenuhnya memblokir setiap rute pelarian. Wajah pria berjubah itu berputar. Apa? Waktu itu tidak mungkin. Sialan. Tidak, tunggu. Mereka tidak punya binatang emosi yang melayang di atas mereka. Mereka tidak kehilangan kendali. Apa-apaan. Tetapi dia tidak pernah menyelesaikan kalimat itu. Jari Chong Mo menebas di udara dan dalam sekejap, kepala pria itu terlempar saat tubuhnya jatuh ke tanah. Beberapa bersorak gembira. Ya, kita berhasil. Yang lain bergidik, berbisik, kita baru saja membunuh seseorang. Sementara beberapa meludah dengan dingin, pantas dia dapat itu. Melalui headset terdengar suara gembira Jiang Ji. Tidak mungkin. Kalian benar-benar mengalahkan bos. Chong Mo, bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Membuat pasien sadar kembali dan datang membantu. Chong Mo menjawab, Shinju kebetulan melihat peralatan interkom di ruang persediaan. Begitulah ide itu muncul padaku. Tapi pujian sebenarnya milikmu. Tanpa kekuatan penglihatan MU membimbing kami tidak akan pernah berhasil. Jiang Ji terkekeh rendah hati. Hei, kamu memujiku. Sementara itu, Ye menatap kepala pria berjubah yang terpenggal itu dan mencibir. Kalian benar-benar beruntung. Pria ini mati tanpa pernah melepaskan kekuatannya. Kalau tidak, bahkan jika kalian semua masuk bersama, kalian akan menjadi mayat sekarang. Mati tanpa menembakkan jurus pamungkasmu, ya? Kemudian Jiang Ji bertanya dengan gugup melalui interkom. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Chong Mo melirik keluar dan menjawab, duri-duri sudah memudar. Kita akan berkumpul kembali dan keluar dari sini. Bahaya belum berakhir. Dekan masih melawan musuh dan mungkin ada lebih banyak lagi yang menunggu di luar. Jiang Ji menekan dengan cemas. Lalu apa yang kita lakukan? Chong Mo menganalisis. Komunikasi sayap kedua sedang dijam. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan panggilan apapun sebelumnya. Kita harus melampaui medan jamming. Kemudian kita bisa memanggil Dr. Low. Musuh menyerang saat Dr. Low tidak ada bukan kebetulan. Hanya ketika dia kembali kita benar-benar bisa memecahkan kebuntuan ini. Tepat ketika mereka bersiap untuk pergi, raungan marah bergema. Bajingan! Bajingan! Chong Mo menoleh untuk melihat kepala pria berjubah yang terpenggal itu melayang di udara, berteriak, ini semua kalian vermin. Beraninya kalian melakukan ini padaku. Tetapi saat dia mengamuk, kekuatan berduri di luar mulai memudar, hanya untuk melonjak kembali, berkumpul padanya. Kalian serangga. Bahkan dalam kematian, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dalam sekejap, duri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tunggul lehernya, mencambuk keluar seperti tentakel, melesat lurus ke arah Chong Mo dan yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan diri. Saat mereka berlari, Chong Mo melirik Yili. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia masih bisa menyerang? Yili menjawab, aku tidak ingat dengan jelas, tapi dia memang sudah mati. Ini pasti kemampuan khusus dari entitas emosi kebencian. Dia telah memadatkan semua kekuatannya sekarang. Kamu bukan tandingannya. Tepat pada saat itu, Chong Mo bertemu dengan Jiang Ji dan dua lainnya. Awalnya, ketiganya terkejut oleh pemandangan mengerikan di belakangnya, kemudian dengan cepat mengikuti langkah, bergabung dalam pelarian putus asa itu. Jiang Ji berteriak sambil berlari. Apa yang terjadi? Bukankah kita sudah menghabisinya? Chong Mo menjawab, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lari saja. Saat itu, salah satu pasien yang marah tidak bisa lagi menahan diri. Dia berbalik dan mengumpat. Sialan, kamu tidak menyerah, ya? Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Api meletus dengan hebat dari pasien yang marah itu, dan sudah terlambat bagi siapapun untuk menghentikannya. Dalam sekejap, duri yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik pasien yang marah itu menjadi berkeping-keping. Pasien lain yang tenggelam dalam depresi, roboh ketakutan, kehilangan kendali atas emosinya. Ia mencengkeram kepalanya di tanah saat aliran cairan hitam, lahir dari keputusasaan,nya menyebar di sekelilingnya. Duri-duri yang menghancurkan bergulir melewati, meratakannya hingga mati. Chong Mo berteriak mendesak, bergerak, kita tidak bisa membuang waktu untuk mereka. Tepat saat itu,
Perawat Shaoling, seorang manusia biasa, tidak bisa lagi terus berlari. Yeli memperingatkan, kita tidak boleh menunda. Kita butuh ponselnya. Tanpa itu, peluang kita untuk bertahan hidup akan menurun tajam. Namun, pada saat yang tidak beruntung itu, perawat Shaoling tersandung batu dan jatuh keras ke tanah. Hutan duri di belakang mereka sudah mendekat. Jiang Ji berteriak, Shaoling. Wajah Yili menjadi gelap. Sialan, jika dia mati di sini, kita kehilangan ponsel. Cepat. Mendengar perkataannya, Chong Mo langsung berlari ke arah perawat Shaoling. Perawat Shaoling benar-benar diliputi ketakutan. Ia berteriak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Selamatkan aku, Chong Mo. Tolong selamatkan aku. Shun berteriak dari samping. Saudara, kau tidak bisa menyelamatkannya. Jangan buang hidupmu. Perawat Shaoling mendengar setiap kata saat ia melihat Chong Mo berlari mati-matian ke arahnya. Kenangan akan kegagalannya sendiri membanjiri pikirannya, bersama dengan semua saat ia lemah. Ia memejamkan mata, gemetar. Lalu ia teringat bagaimana Chong Mo dan yang lain telah berjuang dan bertahan. Dan akhirnya, saat Nura mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya, dalam penglihatannya, sosok Nura tampak tumpang tindih sempurna dengan siluet Chong Mo yang berlari. Perawat Shaoling mengatupkan giginya. Ia berteriak, Chong Mo, ambil ponselnya. Pergi. Jangan khawatirkan aku. Telepon kembali Dr. Lu untuk membalas kita. Tetapi ketika Chong Mo mengulurkan tangan, ia tidak meraih ponsel. Sebaliknya, ia mencengkeram pergelangan tangan perawat Shaoling. Dengan tarikan yang kuat, ia menariknya ke belakangnya. Kemudian, ia melepaskan kekuatan rasionalnya, memaksa duri merah darah itu kembali. Chong Mo meraung, pergi. Aku akan menahannya dengan kekuatan rantai. Keluar dan telepon Dr. Lu. Jiang Ji dan dua lainnya tidak ragu. Mereka langsung melesat menuju pintu keluar rumah sakit. Duri-duri yang menggeliat terkunci di tempatnya, tidak mampu mendorong melewati blokade Chong Mo. Saat itu, Yeli muncul di belakang Chong Mo dan berkata dengan dingin, nah, lihat dirimu bermain pahlawan. Kau akan membunuh kita berdua. Chong Mo bergumam, maaf, aku kehilangan akal sejenak. Yeli terkekeh, bagus kau entitas emosi rasional. Jika kau tidak gila sesekali, bagaimana kau bisa mengendalikan alasan kita? Coba, serap setiap ons kekuatan dari rantaimu dalam satu napas. Chong Mo mengerutkan kening. Ketika aku kehilangan kendali. Yili tersenyum. Kau tidak akan pernah tahu sampai kau mencoba. Baiklah. Dengan gigi terkatup, Chong memulai menyerap semua kekuatan yang tersegal di dalam rantai. Begitu ia menutup matanya, monster rasional dipanggil keluar dari kedalaman alam hatinya. Sejak saat itu, ia akhirnya memiliki kekuatan untuk menghadapi monster kebencian secara langsung. Sementara itu, dua sosok berdiri di lereng bukit menyaksikan adegan itu terungkap. Wanita berbaju hitam berseru, penghalang duri telah lenyap. Itu adalah binatang emosi Chong Mo. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu? Apa yang terjadi? Wanita berbaju putih menjawab dengan tenang. Saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Wanita berbaju hitam mendesak. Situasinya telah berubah. Tolong bertindak sekarang, Guru Xiao. Pertarungan di sana belum selesai. Jika Anda mengganggu sekarang, semua yang telah kita bangun akan hancur. Wanita berbaju putih menolak dengan dingin. Ketahuilah, perjanjian kita sudah jelas. Saya hanya berurusan dengan entitas kelas dunia di belakang Chong Mo. Hal lain bukan urusan saya. Wanita berbaju hitam menjadi cemas. Kalau begitu setidaknya gunakan kekuatan kelas dunia Anda untuk menyelimuti area ini agar tidak ada yang kabur. Menyalakan rokok, wanita berbaju putih mengembuskan napas perlahan. Itu masih berarti saya ikut campur. Dan tidak, saya berpegang teguh pada kontrak, tambahnya santai. Lagi pula, tidak perlu panik. Kita menahan zona keluar. Anda bisa memburu mereka satu persatu. Mereka tidak akan keluar. Sementara itu, Chunhu dan yang lainnya telah melarikan diri dari rumah sakit. Jiang Ji mengeluh. Sial, gelap sekali. Apakah kita benar-benar akan berhasil keluar? Mungkin kita seharusnya mengambil jalan utama. Shun menggelengkan kepala. Tidak mungkin kita bisa menggunakan gerbang depan. Bagaimana jika musuh menunggu di sana? Gunung-gunung hanya jarak pendek. Dengan kekuatan emosi saudara kita yang merusak segalanya, kita bisa mengukir lubang di belakang dan menyelinap pergi. Jiang Ji melirik perawat Shaoling. Nah, Shaoling, sudah ada sinyal. Perawat Shaoling menatap ponselnya. Masih belum ada. Lalu tiba-tiba, matanya berbinar. Tunggu, ada sinyal. Sesaat kemudian, ponsel berdering. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Air mata tumpah dari wajah perawat Shaoling. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika begitu, maka Chong Mo. Tetapi Shinju menyeringai, tidak gentar. Teruslah menelepon. Segalanya selalu berhasil pada akhirnya. Keputusasaan perawat Shaoling lenyap dalam sekejap. Benar, dengan Shinju di sini, keberuntungan pasti akan berpihak pada kita. Sementara itu, pertempuran antara Chong Mo dan entitas emosi kebencian berkecamuk. Para pasien yang telah mendapatkan kembali kewarasan mereka melarikan diri mati-matian bersama para perawat, dan bentrokan antara Chong Mo dan pria berjubah telah mencapai titik puncaknya. Pria berjubah meraung, bajingan. Seketika, ia memanipulasi duri, merajutnya menjadi ujung tombak besar.
Dalam sekejap mata, tombak itu melesat lurus ke arah Chong Mo. Mata Chong Mo mengeras, dan ia melepaskan semburan api biru yang mengurangi tombak itu menjadi abu. Pria berjubah melonjak dengan kekuatan sekali lagi. Duri yang tak terhitung jumlahnya menusuk langsung ke tubuh monster rasional itu. Didorong oleh kebencian, duri-duri itu mengamuk, menyerang lagi dan lagi tanpa jeda. Berdiri di telapak monster rasional, Chong Mo berjuang mati-matian untuk memblokir serangan itu. Saat itu, rantai yang melilitnya tiba-tiba putus. Ye Li berteriak, "Tidak, bahkan jika kau telah menyerap kekuatan rantai, bahkan jika kau telah membangun perlawanan terhadap kebencian, jarak antara kalian masih satu tingkatan penuh. Kau tidak bisa mengalahkannya secara langsung." Chong Mo menuntut, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Suara Ye Li merendah. "Ada satu kesempatan terakhir. Gunakan kekuatan emosi rasionalmu pada pikirannya, sama seperti yang kau lakukan pada pasien. Dia sudah lama mati. Hanya kebenciannya yang membuatnya tetap berdiri. Jika rohnya mendapatkan kembali akal, seluruh kekuatannya mungkin runtuh. Sekarang, semua atau tidak sama sekali. Sadarkan dia kembali." Dengan ledakan tekad, Chong Mo melompat lurus ke kepala pria berjubah itu. Saat itu, seluruh tubuh Sung Mo diselimuti api rasionalitas murni. Pria berjubah, yang dikonsumsi oleh kebencian, mengeluarkan raungan marah. Ia memerintahkan setiap duri di sekitarnya, membalikkan ujung tajamnya ke arah Sung Mo. Dalam hitungan detik, sosok Sung Mo benar-benar ditelan oleh duri-duri yang menggeliat. Pria berjubah terus meraung gila sampai tangan Sung Mo tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Plak! Telapak tangan Sung Mo menekan kuat ke wajah pria itu. Saat kekuatan akal mengalir ke dalam dirinya, kegilaan pria itu memudar. Matanya mendapatkan kembali kejernihan dan kesadaran kembali. Ia berkedip dalam kebingungan sejenak sebelum berbisik pelan. "Perasaan apa ini? Sudah lama sekali. Untuk tidak dikuasai oleh kebencian, untuk akhirnya menjadi diriku sendiri lagi." Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Tertawa dan menangis sekaligus, ia berteriak, "Haha, jadi begitu. Surga belum meninggalkan kita. Belum meninggalkanku." Kemudian ia tersenyum pada Sung Mo dan berkata dengan lembut, "Maaf karena menyakitimu." Sung Mo berdiri di sana, tertegun oleh perubahan mendadak itu. Ia berpikir, apa-apaan? Itu perubahan suasana hati yang luar biasa. Tetapi detik berikutnya, kepala pria itu meledak, dan setiap duri di sekitar mereka hancur menjadi debu. Sung Mo jatuh dari udara, mendarat dengan mantap di tanah. "Apakah dia mati?" tanyanya. "Ya," jawab Ye Li dengan anggukan ceria. Sung Mo tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata terakhir pria berjubah itu. Rasanya anehnya meresahkan. Kemudian Ye Li menunjuk ke depan. "Lihat ke sana." Sung Mo mengalihkan pandangannya dan melihat organ tertutup duri merah berdenyut seperti jantung yang hidup. "Apa itu?" tanyanya. Ye Li menjelaskan. "Itu inti kebencian. Ingat ketika Luja membunuh atasanmu? Itu untuk melahap benda ini. Ketika kau membunuh Luja dan pria berkacamata itu, inti yang sama muncul, tetapi kau tidak punya waktu untuk mengumpulkannya. Inti itu menyimpan semua energi emosinya. Sayang sekali kau bukan makhluk emosi tipe kebencian. Jika monster rasionalitasmu bisa menyerapnya, kekuatannya akan meroket dan kau akan dapat menarik lebih banyak kekuatan darinya." "Jadi begitu," gumam Sung Mo. "Aneh. Mengapa kekuatanku tidak berhenti?" Ye Li berbalik tajam ke arahnya. Pupilnya menyusut karena terkejut. "Tidak, ini buruk. Kau kehilangan kendali." Entitas emosi rasional merapatkan tangannya yang besar seolah-olah akan menelan Sung Mo. "Kehilangan kendali?" tanyanya dalam kebingungan. Detik berikutnya, pertumbuhan kristal biru menyebar di matanya. Tenang seperti biasa, ia bertanya, "Jika aku kehilangan kendali, apa yang harus kulakukan?" Ye Li balas berteriak, "Pertama-tama, jangan terlalu tenang. Rasakan sesuatu. Ketakutan, kemarahan, kebahagiaan, kesedihan, apapun. Ingat bagaimana rasanya merasakan lagi." Sung Mo berbisik, "Ketakutan, kebahagiaan, kemarahan. Apa itu?" Pupil Ye Li bergetar. "Tidak, dia benar-benar kehilangannya, bukan? Seandainya aku bisa mengingat hukumnya, mungkin masih ada harapan. Tapi aku kehilangan bagian dari ingatanku itu. Aku tidak bisa menghentikan ini lagi." Setelah beberapa saat, ia menghela napas pasrah. "Lupakan saja. Itu selalu merupakan pertaruhan. Setidaknya beberapa hari terakhir ini, aku tidak sendirian. Sung Mo, sepertinya ini adalah akhir bagi kita." Tepat saat ia hendak menyerah, energi yang familiar menyentuh indranya. Ia dengan cepat berbalik dan melihatnya datang dari inti kebencian. Dengan setiap denyutan inti merah tua itu, jantung Ye Li sendiri berdetak serempak. "Apa? Tidak mungkin. Apakah aku membayangkan ini? Tidak, ini bukan ilusi. Memang samar, tapi itu kekuatanku." Mata Ye Li melebar dengan harapan yang tiba-tiba. "Sung Mo, tunggu. Kita belum selesai. Lihat energi biru itu? Itu kekuatanku. Jika kau menyentuhnya, aku mungkin memulihkan beberapa ingatanku dan mungkin, hanya mungkin, menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Sung Mo melakukan apa yang dikatakan Ye Li dan perlahan melangkah maju. Ye Li memperhatikannya mendekati inti kebencian. Pikirannya berputar dengan pertanyaan. Mengapa benda itu membawa jejak kekuatanku? Mungkinkah masa laluku entah bagaimana terkait dengan kultus rantai hitam? Saat ini, Sung Mo hanya berjarak beberapa inci dari menyentuh inti.
Saat ujung jarinya menyentuhnya, semburan cahaya putih menyilaukan meledak keluar. Dalam sekejap, cahaya menelan mereka berdua. Detik berikutnya, sebuah penglihatan yang jelas terungkap di depan mata mereka. Di dalam katedral yang megah, penganut yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak, "Hidup pendeta tinggi!" Tetapi saat wanita di atas panggung mengangkat tangannya, aula menjadi sunyi. Bibir merahnya melengkung saat ia berbicara, tenang dan dingin. "Aku mendirikan kultus teratai hitam. Aku menyelamatkan kalian semua. Tapi itu tidak cukup. Untuk memulihkan rasionalitas sejati ke dunia ini, kita harus menghancurkan kota Donghai." Sung Mo membeku di tempat ia berdiri, mata melebar tak percaya. "Tunggu." Yi, pendiri kultus rantai hitam. Ia ingat apa yang pernah dikatakan perawat Shaolin, bahwa lebih dari 1 dekade yang lalu, kultus itu mencoba menghancurkan kota Donghai, melepaskan entitas kesedihan mengerikan yang menenggelamkan seluruh kota dalam kegelapan. Sung Mo menatap Ye Li dengan sangat terkejut. 10 tahun yang lalu, orang yang mencoba menghancurkan kota Donghai adalah dia. Dia menyebabkan entitas depresi kehilangan kendali, mengubah Donghai menjadi laut hitam. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia cari? Kesadaran mereka kembali ke kenyataan. Entitas rasionalitas Sung Mo benar-benar mengamuk. Tubuhnya menumbuhkan pertumbuhan seperti batu yang bergerigi sekali lagi sampai ia ambruk tak berdaya ke tanah. Ye Li menatap Sung Mo. "Jangan terburu-buru. Aku ingat sesuatu. Aku ingat bagaimana cara menyelamatkanmu." Ia mengangkat inti kebencian dan berkata, "Makan ini. Kau tidak butuh banyak. Hanya 1 gigitan. Itu akan menyelamatkanmu." Sung Mo menatapnya, tetapi tidak langsung berbicara. Ia hanya memperhatikan senyum samar tersungging di sudut mulutnya. Inti itu menggeliat di tangan mereka, dan untuk sesaat, baik Sung Mo maupun Ye Li terdiam. Setelah beberapa saat, Sung Mo menghela napas, lalu membuka mulutnya. "Baiklah, kalau begitu. Sayang sekali aku tidak bisa bergerak. Bisakah kau menyuapiku?" Ye Li mencondongkan tubuh dan meletakkan inti di mulut Sung Mo. Ia menggigit dan menelannya. Detik berikutnya, Sung Mo merasakan gelombang kekuatan baru di dalam dirinya. Tubuhnya berdiri dengan sendirinya, dan darah mulai muncul di kulitnya. Semburan darah menyembur keluar. Kemudian duri-duri tumbuh di sepanjang lengannya, dan bahkan kakinya meletus dengan duri, seluruh tubuhnya penuh dengan duri. Sung Mo menoleh ke arah Ye Li, yang tidak mengatakan apa-apa. Hanya senyum kecil yang penuh arti itu yang tersisa. Ia hendak bertanya apa yang terjadi ketika duri-duri itu tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan pertumbuhan seperti batu yang menyelimutinya menghilang. Sung Mo ambruk ke tanah, terengah-engah. Ye Li mendekat dan menyandarkan kepalanya, meletakkannya di lututnya. "Terima kasih sudah memercayaiku," bisiknya. Sung Mo berhasil tersenyum kecut. "Jangan jadi sentimental. Aku tidak punya pilihan." Nada Quen Li merayap dalam ekspresi Ye Li. "Beristirahatlah sekarang, entitas rasionalitas. Tidak perlu lari lagi." Sung Mo berkata, "Jadi setelah semua keributan ini, kau adalah pendiri kultus rantai hitam, tetapi kau seharusnya sudah hilang selama bertahun-tahun. Apakah kau masih bisa memimpin mereka?" Ye Li menjawab, "Mungkin tidak. Aku ingat sedikit. Setelah upaya untuk menghancurkan kota Donghai gagal, kultus itu terpecah. Entitas kebencian kelas dunia yang muncul kali ini pernah dipimpin oleh Xiao Yan, pemimpin faksi oposisi utama saat itu. Jika kau jatuh ke tangannya, kau tidak akan berakhir dengan baik." Sung Mo panik. "Lalu tunggu apa lagi? Lari?" Tapi Ye Li menjawab dengan tenang, "Tidak perlu. Kita tidak bisa melarikan diri lagi." Detik berikutnya, Xiao Yan muncul di samping mereka. Ia hanya mengucapkan 3 kata, "Sudah berakhir." Sementara itu, di tempat lain, direktur rumah sakit kedua ditahan di udara oleh sulur-sulur duri kebencian yang besar. Direktur mendongak, "Geram, sialan. Kembali ke sini." Seluruh adegan terlihat jelas melalui sepasang teropong. Wanita yang memegangnya, seorang pengamat yang ditempatkan di perimeter, bergumam, "Bukankah pemimpin kultus itu ceroboh? Direktur masih hidup dan dia mengejar Song Mo. Target utama operasi ini adalah direktur. Bagaimana jika dia selamat?" Wanita berpakaian putih di sampingnya menjawab dengan dingin, "Anda tidak mengerti kekuatan entitas kebencian. Dia telah melawan Xiao Yin terlalu lama. Tubuhnya kelebihan beban dengan energi kebencian. Untuk saat ini, dia berlari di atas adrenalin, dorongan emosional murni. Tetapi begitu itu memudar, kebencian akan memakan dia dari dalam. Bahkan jika Xiao Yin tidak melakukan apa-apa, dia akan tetap mati. Itu tidak dapat diubah." Namun, Xiao memang tampak sedikit tidak sabar. Dia tampaknya agak tertarik pada Song Mo, bukan? "Lupakan saja. Kita selesai di sini." Di bawah kaki mereka tergeletak 5 mayat. Orang-orang yang telah mencoba melarikan diri.